lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan, dan sekarang kita akan mendengarkan kisah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Syekh Fikri Thorik dengan tema Nabiullah Syuaib alaihissalam, jauhi kecurangan dan kesyirikan. Berikut kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat kisah Nabi, ya salam. Kali ini kita akan membahas tentang Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya, yang mana kaumnya tinggal di negeri Madian. Tinggal di negeri Madian. Di mana itu Madian? Madian tempatnya di negeri Syam. Di salah satu ujung daripada negeri Syam. Tidak jauh negerinya dari kaum Sadum, umatnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kalau sekarang negeri Madian ada di negara Yordania. Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam adalah salah seorang nabi dari keturunan bangsa Arab yang fasih dalam perkataannya, cerdas dalam tutur bahasanya, indah didengarkan percakapannya. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tentang Nabiullah Syuaib sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dzaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaka khatibul anbiya. Nabiullah Syuaib adalah khatibnya para nabi. Kalau beliau apabila berceramah, bertausiah, berpidato, sangat indah sekali. Nabi SAW memuji Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam. Namun sahabat, ya salam, bilang ya salam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih fasih lagi, jauh lebih indah lagi. Tapi ini bagian dari ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di negeri Madian, kaumnya Nabiullah Syuaib menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berbuat kesyirikan, menyembah pohon. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan mereka melakukan banyak kezaliman, sering menodong, sering merampok, dan juga sering tidak jujur dalam hal menimbang barang. Kalau mereka membeli, mereka selalu menambah-nambahi timbangan itu. Kalau mereka menjual, mereka selalu mengurangi timbangan. Kesombongan ini terjadi di saat mereka merasa jumlah mereka banyak, massa mereka banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Kepada negeri Madian, saudara mereka yaitu Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Telah datang kepada kalian bukti-bukti yang nyata dari Tuhan kalian, bahwa Tuhan kalian adalah Allah dan Nabiullah Syuaib adalah utusan Allah untuk kalian semua. Di sini dikatakan perintahnya, fa'auful kaila wal mizan. Maka timbangan itu harus pas. Kalau menimbang tidak boleh melebihkan dan mengurangi. Melebihkan bagi yang membeli di sini. Kalau yang menjual melebihkan ya sedekah bagus. Ini yang membeli minta dilebihkan. Fa'auful kaila wal mizan. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Janganlah kalian mengurang-ngurangi timbangan. Kalau kalian menjual barang, jangan kalian mengurang-ngurangi timbangan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian merusak alam muka bumi ini setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan, memberikan kebaikan di dalamnya. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Itu adalah yang terbaik bagi kalian semua jika kalian betul-betul percaya kepada Allah, percaya kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Firmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 78, wa in kana ashabul aikati ladzalimin. Dan sungguh penduduk Aikah betul-betul berbuat kezaliman, zalim pada diri mereka sendiri. Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka suka mengurangi timbangan. Bahkan mereka suka apa lagi? Mereka suka membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian dilanjutkan dalam surah Al-A'raf ayat 86. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Syuaib menasihati mereka, janganlah kalian suka duduk-duduk di jalan yang mana tujuan kalian untuk menakut-nakuti orang yang sedang jalan itu. Kebiasaannya juga suka apa? Suka jegal, suka merampok. Na'udzubillahi min dzalik. وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا. Dan kalian juga suka menghalang-halangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sedang menasehati kalian kalau kalian tidak baik. Kalian diminta untuk beriman kepada Allah, kalian menghalang-halangi. Kalian lebih menginginkan jalan itu adalah bengkok, artinya tidak berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhkuru. Sekarang Nabiullah Syuaib mengingatkan kepada mereka, kalian ini jangan berbuat syirik kepada Allah, jangan berbuat zalim. Wadhkuru. Ingat-ingatlah oleh kalian semua. Apa yang harus diingat? Idh kuntum qalilan fakaththarakum. Dulu jumlah kalian sedikit. Kalian ini dulu jumlah kalian sedikit. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah memperbanyak jumlah kalian, yang memperbanyak masa kalian. Wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Perhatikanlah oleh kalian bagaimana balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi Allah Azza wa Jalla. Sahabat, ya salam, Masya Allah, Tabarakallah. Oleh karenanya Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam sudah menasihati mereka. Tapi apa jawaban mereka? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 87. Kali ini di surat Hud. Mereka berkata, qalu ya Syuaibu
As-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Wahai Syuaib, apakah agamamu, apakah keyakinanmu ini melarang untuk kami menyembah apa yang telah disembah oleh ayah-ayah kami? Kakek nenek moyang kami menyembah pohon ini. Apakah agamamu melarang untuk itu? Au an naf'ala fi amwalina ma nasha'u. Atau melarang kami ingin berbuat apa saja sesuka kami dari harta-harta kami. Innaka la antal halimur rasyid. Kemudian mereka mengejek Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya kamu ini memang betul-betul orang yang penyantun. Tidak mau merampok. Kamu ini orang penyantun. Kamu ini orang yang lurus jalannya. Tapi tujuannya bukan memuji. Tujuannya apa? Meledek, mengejek Nabiullah Syuaib. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau mereka memuji Nabiullah Syuaib, maka mereka akan ikuti ajakan Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 89 surat Hud. Apa perkataan Nabiullah Syuaib? Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ayyusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin au qauma Hudin au qauma Salih. Wahai kaumku, jangan sampai pertentangan kalian terhadap aku menjadikan kalian terkena musibah, terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala seperti halnya kaum-kaum sebelum kalian. Astaghfirullahalazim. Wa ma qaumu Lutin minkum biba'id. Dan Nabiullah Syuaib mengingatkan mereka bahwasannya kaum Nabi Lut tidak jauh dari kalian jaraknya. Berdasarkan ayat ini kata Nabiullah Syuaib, wa ma qaumu Lutin minkum biba'id. Dan tidaklah kaumnya Nabi Lut jaraknya dari kalian jauh. Tidak jauh jaraknya. Belum lama kejadiannya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat 89 surah Al-A'raf, di ujungnya saja. Tidak dari awal saya baca, di ujung ayat 89 surah Al-A'raf. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wahai Tuhan kami Allah, bukakanlah keputusan antara kami dengan kaum kami dengan sebenar-benarnya. Dan Engkau ya Allah adalah sebaik-baik pemberi keputusan antara kami dengan mereka. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab kaum Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam. Akibat dari kesyirikan. Akibat dari apa lagi? Dari masalah timbangan. Bisnisnya nggak benar, banyak bohong, banyak merugikan orang lain, lebih mementingkan keuntungan sendiri, merugikan orang lain. Makanya hati-hati kemaksiatan model begini. Karena sudah ada yang diazab sebelumnya. Peringatan buat kita yang hidup sekarang. Kemudian yang ketiga, sering merampok, menjegal, menyakiti, membunuh, berbuat kerusakan di muka bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 189. Fakadzabuhu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendustakan Nabiullah Syuaib. Fa akhadhahum, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka semua. Azabu yaumidz dhullah, hari naungan. Maksudnya hari naungan ini apa? Jadi pada saat itu kaumnya Nabiullah Syuaib
Allah hentikan angin bagi mereka. Hentikan angin. Selama berapa lama hentikan angin? 7 hari. Air tidak manfaat lagi untuk menyejukkan mereka. Nggak ada angin. Nggak ada angin. Ini AC ini bisa dingin nih karena ada angin. Kalau nggak ada anginnya kagak bisa dingin. Nggak sejuk lagi. Kemudian apa? Setelah 7 hari itu datang hari seperti berawan begitu gelap. Kemudian mereka datang menghampiri awan-awan itu. Begitu mereka menghampiri, mereka bernaung di bawah awan, mengharapkan dengan naungan awan itu mereka tidak kepanasan. 7 hari air tidak manfaat untuk mereka, susah tidur mereka. Kemudian apa yang terjadi? Turun batu-batu api dari langit menghantam mereka semua. Sampai mereka kocar-kacir masuk ke dalam rumah mereka. Kemudian azab apa lagi? Kemudian datang azab berikutnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 94. Walamma jaa amruna najjayna Syu'aiba walladzina amanu ma'ah. Maka tatkala telah datang keputusan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kami selamatkan Nabiullah Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya birahmatim minna, dengan rahmat dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa akhadhatil ladzina zalamus sayhah fa asbahu fi diyarihim jathimin. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kami hukum mereka, kami azab mereka dengan apa? Dengan suara yang menggelegar. Wow, suara yang sangat kencang sekali. Saking kencangnya banyak yang mati bergelimpangan di kediaman mereka masing-masing. Tidak cukup sampai di situ. Azab model ketiga pun datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 91. Fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Maka datanglah azab berupa gempa. Gempa, bumi hancur. Gempa yang sangat dahsyat. Akhirnya mereka dipastikan semuanya pada mati bergelimpangan. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti tidak ada lagi pernah kehidupan di situ. Layaknya negeri itu seperti belum ada orang hidup di situ. Hancur mereka semua. Na'udzubillahi min dzalik. Ini peringatan buat saya, buat kita semua. Jangan curang dalam berbisnis. Jangan mentingin diri sendiri, ingin untung merugikan orang lain. Jangan coba-coba mengambil hak yang bukan hak kita. Dan jangan juga sampai berbuat kezoliman apapun itu. Apalagi berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita semua. Allah merahmati kita semua. Wal afu minkum. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, guruku Syekh Fikri Thorik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil ya. Dan kalau kita ngomongin masalah perdagangan, kecurangan, ini benar-benar memukul kita. Allah sudah kasih rizki kita bisa berdagang, tinggal di maintain rizki tersebut sehingga tidak ada kecurangan di dalamnya. Apabila tidak ada kecurangan, maka akan timbul yang namanya barokah. Barokah ini penting karena barokah akan menyelamatkan
menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Apabila ada kecurangan di dalam perdagangan kita, maka akan membawa kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, yang punya bisnis, punya usaha, yuk kita perbaiki dan kita mencari barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan ketemu dengan para ustazah lagi. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.